Seorang ayah sedang memeriksa buku PR anaknya. Loh, kok PR matematikanya belum dikerjakan? Bukankah ini PR untuk besok? Kenapa kakak tidak segera mengerjakannya? Tanya sang ayah dengan lembut. Anak kelas 3 SD itu menjawab, "Sebentar ya, aku kerjakan sebentar lagi," katanya juga dengan suara yang lembut. "Jangan begitu dong. PR untuk besok harus dikerjakan sekarang. Tidak ada waktu lagi. Ayo kerjakan." Ayah yang peduli itu mulai memerintah dengan suara yang lebih tinggi dan dengan tatapan yang lebih tajam. Anak kecil usia 8 tahun itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan langkah yang berat, dia pun mengambil buku dan pena, lalu mulai mengerjakan PR-nya. 1, 2 soal mulai dikerjakan. Di nomor berikutnya, dia nampak tidak konsentrasi. Hitungan sederhana pun nampak seperti perhitungan matematika yang rumit. 4 kali 8 berapa? Ayahnya bertanya. Anak itu menatap langit-langit rumah dan menjawab, 30. Salah ya? Katanya ketika melihat ayahnya menatap dengan sorot mata heran bercampur marah. Bagaimana kakak ini? 4 kali 8 saja tidak bisa. Kakak kan sudah kelas 3. Masa harus turun lagi ke kelas 2 atau ke kelas 1? Ayo jawab cepat. Berapa 4 kali 8? Suasana belajar telah berubah menjadi pengadilan atau ruang interogasi. Pertanyaan-pertanyaan dilontarkan dengan cepat dan dengan nada yang tidak bersahabat. Ayah dan anak telah berganti peran, menjadi seperti musuh yang berhadapan, namun sangat tak seimbang, seperti Nabi Daud melawan raksasa Jalut. Dengan air mata yang mengalir di pipi, anak kecil itu berhasil juga mengerjakan PR-nya yang hanya 10 soal selama 2 jam. Lalu dia pergi ke kamar tidur dengan wajah tertunduk, seperti seorang petinju yang babak belur dihabisi lawan, atau seperti sang kapten bola yang gagal mengeksekusi penalti di final kejuaraan sepak bola dunia. Ya, begitulah mereka yang kalah atau dikalahkan, mereka yang mengerjakan sesuatu atas pesanan dan tak tersisa ruang untuk mengekspresikan dirinya. Harus sekarang, dengan cara saya dan ukuran yang saya tetapkan. Di luar itu, apapun yang dihasilkan tak masuk hitungan. Dengan rasa penasaran yang masih menggantung, ayah yang peduli itu menengok anaknya di tempat tidur. Ketika itu emosinya sudah reda, dan dia merasakan sedikit rasa bersalah di dalam hatinya. Dia pun bertanya kepada anaknya, "Kakak, kenapa sih tadi seperti tidak punya perhatian kepada pelajaran? Ayah tahu kakak pintar, tapi kenapa PR tidak dikerjakan? Kok 4 kali 8 saja kakak tidak bisa jawab?" Anak kecil itu kemudian menjawab masih dengan mata yang sembab, "Ayah, waktu ayah menyuruh kakak mengerjakan PR, kakak sedang ngapalin hadis. Besok malam minggu, ada tampilan anak-anak TPA. Anak-anak Ikhwan di kelompok kakak harus menampilkan hafalan 20 hadis. Kakak yang ditunjuk sama Ustadz untuk jadi pemimpinnya. Kelompok kakak 5 orang, masing-masing harus hafal 4 hadis. Tapi kakak kan yang jadi pemimpin. Kalau ada teman yang lupa, kakak harus mengingatkannya, supaya kelompok kakak dapat nilai yang bagus dari Ustadz. Waktu ayah nyuruh kakak mengerjakan PR tadi, kakak sedang menghafal hadis. Sudah 18 hadis ayah, tinggal 2 lagi yang kakak belum hafal. Asalnya kalau udah hafal yang 2 hadis itu, kakak langsung ngerjakan PR," katanya sambil menatap wajah ayahnya. Ayah yang termangu sejak tadi itu lalu segera memeluk anaknya dan berkata, "Maafkan ayah ya. Maafkan ayah yang sok tahu.